Halo guys, selamat datang lagi di channel saya. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Pada sesi bersepeda kali ini, saya berencana bersepeda santai saja dengan sepeda hybrid saya yang sudah diubah menjadi sepeda road bike nih, yaitu sepeda United Valley 700. Sepeda ini awalnya saya beli kondisi bekas seharga 3 juta rupiah, dan awalnya saya berencana gunakan untuk keperluan gowes di jalan aspal. Tapi sayang sekali frame sepeda ini terlalu kecil untuk tubuh saya, sehingga malah jarang sekali saya pakai. Akhirnya, saya ada ide untuk mengubah sepeda hybrid ini menjadi sepeda road bike. Walaupun proses mengubahnya cukup mudah, bisa dilakukan sendiri, namun harga partnya asli tidak murah kan. Namun saya ada tipsnya nih, supaya jika teman-teman mau mengupgrade tidak perlu menguras kantong. Apa saja itu? Nah, tapi sebelum masuk ke materi pembahasan, mohon bantuan teman-teman semua untuk subscribe channel saya ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar bersepeda dan kesehatan, sekaligus membantu channel ini untuk semakin berkembang. Oke, langsung saja. Yang pertama, part apa saja yang perlu kalian ganti dan kalian beli dalam proses mengubah flat bar menjadi drawbar. Yang pertama kalian perlu beli tentu saja handlebar jenis drawbar. Ini ada beberapa jenis, yaitu jenis tradisional, anatomik, dan compact drawbar. Untuk teman-teman yang masih baru seperti saya, banyak yang menyarankan untuk memilih jenis compact drawbar. Jujur saja, saya belum pernah mencoba dua jenis drawbar lainnya. Namun banyak artikel menyebutkan bahwa compact drawbar lebih nyaman dibandingkan jenis tradisional, karena drawbar jenis tradisional ini memang diperuntukkan untuk posisi aerodinamis dan handling di posisi drop, bukan di hood seperti compact drawbar. Namun jika kalian mau mendapatkan manfaat dari kedua jenis handlebar tersebut, bisa mencoba anatomic drawbar. Walau memang nggak senyaman compact drawbar ataupun seagresif tradisional drawbar. Nah, untuk harga drawbar ini bervariasi. Kalau saya sih lebih memilih beli merek Zoom, bahan alloy dengan harga Rp180.000. Berikutnya, kalian perlu beli bar tape. Harganya bervariasi. Jika kalian mau berhemat, bisa pilih yang unbrand atau non merek, bahan foam atau busa dengan motif polos. Harga sekitar Rp25.000 hingga Rp70.000. Bar tape ini walau murah sudah termasuk tutup untuk ujung drawbarnya ya. Kemudian ini opsional. Kalau kalian mau menghemat dan tidak mau ribet, kalian bisa menggunakan brake lever dan shifter bawaan sepeda. Untuk cara mountingnya, kalian bisa cari di YouTube. Banyak yang sudah membagikan caranya. Tapi jika kalian mau maksimal, maka pilihlah drifter. Untuk berhemat, coba kalian pertimbangkan drifter old school atau jadul, seperti punya saya ini. Harganya memang beberapa masih lumayan tinggi, tapi jika kalian beruntung, bisa dapat harga sekitar kurang dari Rp600.000 untuk bekas dan Rp800.000 untuk baru. Ini saya pakai drifter Shimano Sora Flight Deck 3x8 speed. Sengaja saya pilih ini supaya tetap bisa menggunakan triple chainring seperti bawaan sepeda ini. Untuk presisinya, jangan diragukan lagi, sudah pasti mantap dan presisi. Namun jika dirasa drifter pabrikan Shimano cukup mahal, teman-teman bisa pertimbangkan dengan membeli drifter lain seperti Jensah yang memproduksi drifter murah dengan kualitas cukup bagus. Kemudian berikutnya adalah kalian beli kabel shifter dan kabel rem khusus untuk road bike. Carilah yang satu paket dengan end cap kabel, selongsong kabel, dan karet pelindung frame jika ada. Harganya sekitar Rp60.000 untuk kelas murah. Lalu untuk kabel shifter front derailleur, teman-teman bisa tambahkan inline index adjuster. Ini berfungsi memudahkan kalian mengatur FD tanpa harus trial and error. Kabel kurang kencang, tinggal putar ini saja. Atau sebaliknya. Untuk rear derailleur, kalian tidak wajib memasangnya karena sudah tersedia baut pengaturannya di RD. Namun kalau kalian rasa perlu, bisa sekalian pasang, seperti punya saya ini. Untuk part ini harganya murah kok, mulai dari Rp4.000 per biji. Nah, kalau kalian sudah beli semua partnya, tinggal kalian bawa ke bengkel untuk dirakit. Atau jika kalian mau coba rakit sendiri, boleh saja.
banyak kok tutorialnya di YouTube. Saya kemarin sih butuh waktu 4 sampai dengan 5 jam buat rakit drawbar set sampai jadi dan berfungsi. Sedangkan kalau di bengkel mungkin nggak sampai 3 jam. Ya maklum lah, saya kan bukan bengkel. Ilmu saya juga cuma dari artikel atau YouTube orang lain. Kendala selama proses penggantian drawbar dari flat bar. Kendala yang pertama adalah geometri berubah. Kalian perlu sesuaikan ketinggian juga panjang stem ulang. Kalau kemarin bawaan sepeda saya itu 65 mm, lalu saya ganti 80 mm, ternyata masih kurang panjang. Akhirnya saya belikan stem dengan panjang 110 mm dengan profil negatif 7 derajat. Yang kedua kendalanya adalah proses pengaturan front derailleur dan rear derailleur, terutama FD, karena pada FD tidak mempunyai baut adjuster untuk tension kabel seperti pada RD. Tapi ini bisa kalian atasi dengan menambahkan inline index adjuster tadi kan. Untuk mengubah sepeda hybrid flat bar menjadi drawbar, kalian bisa memilih paket hemat dengan tetap mempertahankan brake lever dan shifter bawaan sepeda, atau ganti dengan drifter yang tentu lebih simpel tapi jelas lebih mahal pula. Untuk biaya konversi flat bar ke drawbar ini bisa menghabiskan biaya lebih dari 1 juta. Jadi pertimbangan dengan baik-baik apakah upgrade yang kalian lakukan ini worth it atau tidak. Jika menurut kalian improve kecepatan 2-4 km per jam itu sangat bermakna, lanjut saja. Tapi jika kalian tidak begitu peduli dengan kecepatan, lebih baik uang tersebut kalian gunakan untuk keperluan mendesak lainnya. Baiklah kan, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat atau minimal menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan bagikan video ini ke media sosial atau grup gowes kalian. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.